Dalam sehari tidak kurang ada 70.000 bisikan. Sifatnya ada yang baik dan ada yang buruk. Pertanyaannya, dari mana bisikan hati berasal? Dan bagaimana membedakannya? Ahli tasawuf menyebut sumber bisikan hati ada 4 macam. 1. Hawa nafsu. Bisikan ini biasa disebut dengan nafsu. Contohnya, seorang suami di rumah istrinya menunggu dengan setia, saat di luar rumah tergoda oleh wanita lain. Itu adalah bisikan. Dari mana datangnya? Datangnya dari nafsu, dari keinginan nafsu. 2. Dari setan. Dalam hadits disebutkan, setan selalu membisiki hati Bani Adam. Jika Bani Adam berzikir kepada Allah, maka ia bersembunyi dalam hatinya. Dan ketika ia lupa kepadanya, setan kembali menggodanya. Bisikan ini bersumber dari setan. Ini disebut waswas, sebagaimana disebutkan, Al-Quran Surat An-Nas ayat 4. Dari kejahatan, waswas, setan yang biasa bersembunyi. 3. Dari malaikat. Diriwayatkan oleh Al-Suyuti, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan memiliki lamah, bisikan, terhadap Bani Adam. Demikian pula malaikat. Bisikan setan mendorong kepada keburukan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan lamah, bisikan, malaikat mendorong kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Bisikan malaikat contohnya seperti nasihat seorang teman atau seorang guru. 4. Langsung dari Allah. Pada hakikat semua bisikan berasal dari Allah yang diturunkan sebagai cobaan, ujian, anugerah, dan karunia. Namun, ada bisikan yang langsung diberikan Allah dari keluhurannya kepada hati orang mukmin, disebut ilham. Dalam Al-Quran disebutkan, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, jalan, kefasikan dan ketakwaannya. Al-Quran Surat Al-Syams ayat 7-8. Bagaimana kita membedakan baik dan buruknya bisikan hati? 1. Berdasar syariat. Bisikan apapun, maka hadapkanlah pada timbangan syariat. Apakah menurutnya baik atau buruk? Apakah ia termasuk perkara wajib? Maka wajib memenuhi bisikan itu. Jika bisikan itu termasuk perkara sunnah, maka bersungguh-sungguh memenuhinya. Jika bisikan perkara mubah, jawabannya, bila Anda mampu mengikatnya dengan niat yang baik dan mampu mengantarkan Anda lebih dekat kepada Allah, maka berusahalah. Sedangkan jika bisikan itu termasuk perkara makruh, jauhilah, sebab Anda adalah seorang yang menempuh jalan Allah. 2. Lihatlah bisikan hati Anda pada timbangan perjalanan orang-orang soleh, salafus solih. Jika ada permasalahan, maka lihatlah apakah ia dianggap baik oleh orang-orang terdahulu, atau tidak. Lihat kitab Sofwah al-Sofwah karya Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi. 3. Lihat bisikan hati Anda kepada nafsu Anda. Jika nafsu condong dan mendorong kepadanya, tanpa mendengar nasihat, petunjuk, atau aturan syariat, maka biasanya bisikan itu buruk.